wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, perempuan gelora seluruh Nusantara. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Saya Lisfi Revina, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu kali ini saya ditemani oleh Ibu Laili Helina. Halo Ibu Laili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lisfi. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Lisfi. Mbak Lisfi Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat, ya. Lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah Masya sampai hari ini Allah. lancar. Ya. Barakallah Ibu sudah bisa hadir di tempat kita di sini Sama-sama, untuk Mbak sharing-sharing Lisfi. ilmu gitu ya, Iya. untuk pemirsa di rumah. Iya, pemirsa, kali ini kita temanya yaitu mengenai bolehkah wanita yang sedang haid membaca Al-Quran. Nah ini menarik banget, apalagi kita di bulan suci Ramadan, pastinya kita tak lepas dari tadarus ya, membaca Al-Quran. Dan juga kita juga harus mengetahui nih, bagaimana sih caranya kita untuk membaca Al-Quran. Pasti ada adab-adabnya dong tentunya. Ya nggak, boleh dijelaskan nggak Bu? Sebelum kita ke boleh apa enggak sih kita wanita haid membaca Al-Quran, pasti kan ada adab-adabnya dulu ya. Pasti itu Mbak. Iya. Iya. Silakan Bu Leli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini dan tentunya dalam acara Rumpi Gelora ini yang saya selalu ditemani oleh Mbak Lisfi yang sangat cantik. Terima kasih berkat Mbak Lisfi kita bisa menyampaikan acara ini dengan baik juga, ya. Ibu Leli atas waktunya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini bahasan kita tentang haid ya. Ya. Pas banget dengan suasana yang Ramadan ini. Yang mana Ramadan ini pahala amalan yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan ini bacaan kita itu terlewat gitu lah ya. Jangan sampai ya gitu ya. Apa yang kita bisa isi sehari-hari kita dengan meraih pahala yang besar ini yaitu dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau di 11 bulan yang lain, taruhlah kita abai, kita nggak ada waktu ya. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Nah, pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita coba berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, bagaimana kita interaksinya ini? Nah, pertama pastinya kita tahulah ada adabnya gitu ya, Mbak Lisfi. Ya, kalau mau bertamu pasti kan kita ngetok pintu dulu. Nah, ini pun sama ini. Betul. Kalau mau ke Al-Quran pasti kita pasti ta'awudz dulu ya, membaca caranya ya. Baca doa dulu gitu ya. Kemudian terus dalam kondisi yang bersih gitu, tempatnya juga bersih dan suci. Nah, bersih dan suci itu juga harus dibedakan Mbak. Bukan cuma sekedar bersih ya kan? Tapi misalkan kalau kita masih punya baby, kalau ada bukan baby lah, udah anak balita, misalkan kena air pipisnya gitu ya Bu, itu harus kita cermati gitu ya. Jangan sampai ini bersih, tapi ternyata itu nggak suci. Nah, kita perhatikan dulu tempat gitu ya. Kita perhatikan dulu tempatnya. Kemudian dalam kondisi diri kita sendiri juga kita harus perhatikan dalam kondisi suci atau tidak. Betul. Gitu itu ya. sangat penting banget ya. Karena sangat penting banget. Istilahnya mau menghadap Allah gitu ya. Jadi segalanya juga harus suci, harus bersih gitu ya, Bu, kita berwudu dulu gitu ya. Kemudian adabnya juga lagi kita menghadap kiblat. Kita nggak ngasal deh. Kita ngadap ke televisi sambil nonton, kita pintar ngaji juga enggak, janganlah. Kita kasihkanlah haknya, kita tunaikan haknya dengan memang benar fokus menghadap kiblat, tempat yang bersih dengan kondisi sudah berwudu begitu. Dan juga jangan sampai kita dalam kondisi ngantuk. Nah, itu yang terpenting Bu, karena kadang godaan kita nih kalau misalkan lagi puasa, itu pasti bawaannya sering ngantuk gitu ya. Baik kalau misalnya kayak baca Al-Quran kita banyak nunduk ya Bu ya, lama-lama tuh mata kita berasa ngantuknya gitu, berasa berat. Iya, jangan. Usahakan jangan kondisi ngantuk, kalau ngantuk ya tidur, nanti kita lanjut lagi. Dengan berwudu biasanya kita udah fresh, udah seger lagi. Iya, gitu. Dan kemudian pada saat kita berinteraksi dengan Quran itu paling enggak kita itu pas yang kita baca itu kita merenung. Biarpun kita belum tahu artinya. Nah, nanti kita
tengok sampingnya, terjemahnya. Artinya apa sih ini? Gitu. Iya. Pasti kita berasa tek gitu. Betul, betul. Biarpun kita belum mempelajari secara jauh, tapi paling enggak adalah rasa yang kita rasakan, pasti itulah keterikatan kita. Iya, Kalau kita betul. sudah merasakan kenikmatannya, Betul, pasti kita betul. merasa akan terus mencari, Betul sekali. nanti aku setelah ini, aku kan bacaanku belum lancar, Mhm. aku kepingin nih ngelancarin. Iya, yang penting Nah, ada kemauan ada dalam diri kita untuk belajar ya, Bu, ya. belajar tajwidnya gitu. Kemudian kalau sudah lancar tajwidnya, aku kepingin nih artinya apa sih gitu, Iya, ya betul, kan? betul. Jadi kita itu interaksinya tuh bener-bener terasa gitu loh. Iya, ya, dan ini juga sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Qur'an gitu ya. Iya. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah gitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah yaitu melalui Al-Qur'an gitu ya, Iya, Bu, ya. benar, di bulan puasa ini jangan sampai kita lewatkan, sayang. Iya, betul, Iya, betul. sayang banget kalau kita melewatkan bulan puasa ini Rugi. terugi dengan tidak Betul. membaca Al-Qur'an. Apalagi Ya, hanya 1 bulan saja gitu 1 ya, bulan Ramadan saja gitu ini. Mbak Lisvi. Iya. Jadi ya kemudian dengan pertanyaan Mbak Lisvi tadi, bagaimana kalau kondisi kita sedang haid? Iya. Ya, kondisi kita yang sedang haid ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Oke. Ada perbedaan pendapat di situ. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kita kalau sedang haid ya kita tidak sholat, ya kan, tidak Iya, berpuasa, betul, syariat-syariat Islam itu kita tidak tunaikan kan, Betul, khusus betul, perempuan betul. nih ya, kita istirahat ya. Ada yang jangka waktunya, ada yang seminggu lebih. Iya, Nah, betul sekali, Bu. ya di situ kita tidak melakukan sholat, tidak mengaji. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan pada saat kita haid itu? Banyak Mbak Lisvi. Iya. Iya, banyak. Apa Banyak aja sekali. tuh, Bu, kira-kira? Kita bisa berzikir. Masya Allah. Nah, Iya, betul banget. zikir. Karena itu apa ya, nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita gitu ya. Kapanpun, dimanapun. Basahin kita. Zikir aja terus. Apa Betul, aja itu? betul, Masak misalnya. Masak, kita pasti bisa berzikir. Iya. Dengan kondisi yang kita kepingin fokus kepada Al-Quran, tapi pada saatnya kita harus menunaikan kewajiban kita menyiapkan masakan untuk keluarga tercinta. Betul, betul. Dengan berzikirlah kita. Masya ya kan? Allah. Di dapur Oke. kita berzikir. Iya. Ya. Oke, Ibu, nanti kita lanjutkan Oke. lagi ya perbincangan kita, seru banget. Iya, Mbak Tapi Lisvi. kita mau break sejenak Oke. ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan ini. Karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali tentunya dengan bahasan yang lebih menarik lagi.
Bersama saya Lisfi Revina, tentunya dalam acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Nah, tadi Bu Laili sudah menjelaskan pada kita semua nih tentang adab-adab Al-Quran. Kemudian kita juga banyak yang harus kita lakukan, yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, salah satunya dengan berzikir gitu ya. Nah, tadi Bu Laili juga sampaikan, walaupun misalkan kita ada kesibukan nih, ibu-ibu gitu ya, harus udah waktunya masak nih, buat waktunya buka atau sahur gitu. Nah, sambil masak kita bisa berzikir. Apa aja kita zikirin gitu Apa ya Bu saja ya, bisa Mbak salawat Lisfi. ataupun apa bacaan-bacaan Asmaul Husna seperti itu ya Bu ya. Semuanya yang mudah-mudah aja kita ucapkan, misalkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allahu Akbar, Allah. atau dengan Bismillah, Bismillah, Iya, atau dengan astagfirullah Subhanallah, gitu ya iya Bu ya. astagfirullah, Mhm. astagfirullah, itu pokoknya semua kita ucapkan hal-hal yang zikir itu yang baik itu kita ucapkan Betul. dalam keadaan yang kita tidak bisa fokus Betul, kepada betul. Al-Quran ya. Iya, iya, Kita tidak iya. punya waktu khusus gitu ya. Jadi sesibuk apapun kita di luar sana maupun di rumah lagi ribet gitu ya Bu ya, tetap Hmm, yang diingat itu Allah dengan cara apa? Dengan cara berzikir tadi ya Bu ya. oke. Masya Allah. Iya. Kemudian gini Mbak Lisfi, bagaimana caranya pada saat kita haid itu agar juga bisa maksimal Mhm. dalam puasa Ramadan ini Iya, untuk meraih pahala yang besar. iya. Biasa kan kita memegang Al-Quran, baca gitu ya. Mhm. Nah, kalau pada saat haid ini kita memang ada juga tidak diperkenankan untuk memegang mushaf. Mushaf Oh. itu Al-Quran yang tercetak dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh gitu, oke. Kan biasanya habis sholat kita langsung lanjut Iya, pegang Quran betul, untuk betul. menambahkan amalan kita, kita Mhm, membaca Al-Quran. Nah, iya. pada saat haid kan kita tidak sholat. Mhm. Nah, Quran pun pasti kita tidak jamah kan? Iya. Iya. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap Mhm. berinteraksi dengan Quran? Kita baca terjemahnya. Oh gitu. Iya, kita baca terjemahnya. Kita juga bisa baca bacaan Qur'annya yang ada terjemah itu. Ya, Mhm. kita tetap bisa menghafal misalkan. Kita udah punya nih hafalan. Iya, Ya, agar kita tidak lupa, kita di bulan puasa kita isi dengan iya membacanya, betul. menghafalnya tentunya dengan Quran yang terjemah, ada Betul, terjemah. betul, betul. Itu. Jadi Istilahnya agar kita juga mengerti dan paham apa sih isi dari Al-Quran itu ya Bu ya. Jadi nggak hanya sekedar membaca tetapi juga memaknainya gitu kan. Apa sih betul. artinya yang kita baca ini? Oh ternyata artinya seperti ini. Jadi lebih apa ya, kita lebih fokus untuk mempelajari isi daripada Al-Quran ya Bu ya. Betul sekali. Karena Mhm. sayang kan waktunya hanya sebulan gitu kan? Betul, betul Iya. sekali. Kemudian Mbak Lisfi juga apa ya, kita juga kalau kondisi sedang haid pastinya kan kita tidak ke masjid kan. Iya, Nah, betul. gitu tidak ke masjid, jadi kita bisa apa, belajar di rumah, kemudian dengan membaca terjemahnya atau dengan tafsirnya. Nah, Mhm. tafsirnya itu penting juga nih. Kita Iya, perlulah punya buku tafsir gitu yang ya, ada misalkan terjemahannya. tafsirnya Ibnu Katsir Iya. atau Bari gitu ya. Kita Mhm. punyalah satu set. Jadi kita pas baca ayat-ayat yang memang kita rasa apa ya, ini ada maksud apa? Ini kenapa dikeluarkan? Ini kenapa turun surat ini gitu ya? Iya. Kenapa kenapa turun? Kenapa apa? Apa sebabnya gitu? Ada Mhm. itu semua di buku tafsir Oke. itu. Nah, bagaimana nih Bu, kalau seumpamanya nih kita sambil di perjalanan gitu Mhm, ya, atau misalnya lagi ada acara seminar atau mhm. lagi keluar kota gitu kan, terus kita lupa bawa Al-Quran, tapi handphone kan nggak pernah lupa kita bawa tuh. Oh Nah, iya. kalau misalkan kita baca Al-Quran melalui handphone, itu gimana Bu? Boleh nggak wanita haid yang membaca Al-Quran melalui handphone? Kan kita kan di handphone juga suka ada Sekarang aplikasi iya. Al-Qurannya ya. Sekarang udah lebih canggih ya, Iya, apapun itu ya. betul. Iya, mungkin di sini, kalau memang membaca Al-Qur'an itu kan afdolnya memang pakai mushaf itu ya, Betul. kondisi suci, ya kan? Kondisi suci memegang mushaf, kemudian kalau sedang haid, kita jangan megang mushafnya, tapi kita megang terjemahan. Nah, itu baru Hmm. boleh kan, Mhm. Al-Qur'an terjemah. Ya, jadi kita bisa tetap membaca Iya. dengan Al-Qur'an terjemah. Nah, sekarang ada lagi dengan HP, ya kan? Iya. Kalau dengan HP ya kalau adab-adabnya mungkin ya karena bukan megang mushaf mungkin ya kayaknya nggak perlu wudhu, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk Mhm. kita apa ya, kita bagusin aja sekalian. Kalau memang Iya. kita baca, nah kita berwudhu dulu gitu. Betul, betul, Iya. betul.
Jadi, kalau seumpamanya kita lagi haid juga tetap boleh untuk berwudu ya, Bu, Mhm, ya. Terus juga berzikir, membaca mhm, Al-Qur'an melalui handphone karena kita mhm, lagi di jalan misalnya, mhm, dan boleh. terutama berzikir nih kita nggak boleh lepas sama sekali ya, Bu, Betul, ya? betul sekali Mbak Lisvi, Iya itu iya yang iya iya. dimaksud ya. Jadi biarpun dalam kondisi haid, jadi kita ini tetap berinteraksi dengan Allah, tetap Masya biar Allah. apa ya, berasa gitu ya kita ya, Iya, berasa banget betul bahwa betul kalau kita sekali. itu, kita butuh ya, Iya, kita betul. butuh butuh yang apa ya, yang dekat dengan Allah dan bisa ada yang kerasa di hati gitu Iya, ya, dengan betul sekali. memaknainya, Iya. mentadabburinya gitu ya. Iya. Itu Mbak Lisfi. Betul betul banget. Ya pemirsa, jadi tadi Bu Lely sudah, menyampaikan ya bahwa untuk wanita-wanita yang memang sedang haid, karena haid ini juga kan juga datangnya dari Allah ya Bu ya. Betul, Jadi nggak datang dengan sendirinya. Jadi kita tetap juga mensyukuri itu merupakan salah satu kenikmatan juga ya, istilahnya ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nggak ada alasan untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah saat kita sedang, haid gitu ya. Bu Lely juga sudah mengatakan bahwa kita tetap harus berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian boleh membaca Al-Quran dengan terjemahannya atau terjemahannya saja, atau misalkan kita sedang di jalan pakai mhm, handphone misalnya, nggak apa-apa karena Islam itu memang tidak pernah memberatkan umatnya kan betul Bu, sekali. selalu Justru mempermudah. ada Iya, betul solusi, semua ada sekali. solusi kita ya. Iya iya Jadi iya. kita itu nggak hanya diam karena kalau sedang haid, oh waktu-waktu ini istri Rasulullah, Iya Bu, boleh Bunda diceritakan iya, Bu ke pemirsa? itu pada saat, beliau mau umroh, Mhm. eee, pas kemudian haid, Mmm. kemudian dia nangis kan bersedih, kata Rasulullah, Lanjutkan aja umrohnya, yang nggak boleh itu hanya pada saat posisi tawaf." Oh, oke. Jadi tetap boleh ya, Mhm, Bu, tetap ya? boleh, Walaupun semua kita boleh sedang haid, dilakukan, jadi istilahnya kita kan mhm, kadang kalau misalkan mau umroh, ada suntik dulu gitu ya, terus, minum obat iya minum agar obat supaya tertunda tidak haid heeh. tertunda Iya, haidnya. tapi kalau seumpamanya tiba-tiba nih, kita memang pas berangkat enggak haid, tapi begitu pas perjalanan kedua atau ketiga, terus kita haid gitu kan, itu tetap boleh diteruskan ya, Bu, ya? Boleh asal itu tadi, Kecuali kecuali tawafnya iya. kita tidak boleh ikut Iya, gitu ya, itu Bu, ke ya? apa, Mmm, ke Ka'bah itu ya, ya itu. iya iya Nah, iya. dengan adanya dalil itu Mbak Lisfi, makanya ada pertanyaan, memang kita tidak diperkenankan untuk sholat, untuk beribadah yang lain pada saat Mhm haid, tapi pada saat, istri Nabi yang haid itu di kondisi untuk umroh, mhm. Nabi mempersilahkan, nah itu kita bisa pakai, dengan disitulah kita bisa membaca Al-Quran pada saat haid. Nah, Mmm, bukan berarti kita sholat kan, iya berarti iya. kita bisa membacanya, kita bisa. Masya Iya, Allah, benar-benar dipermudah banget ya, mhm. Bu, ya. Iya. Oke baik Ibu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Bu, ya. Iya Pasti Mbak Liswi. seru banget nih sama Bu Lely. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita setelah pesan-pesan yang berikut ini akan segera kembali tentunya di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Masih bersama saya Rizky Revina dan juga tentunya Bu Lely.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisvi Revina dan tentunya Ibu Leli dalam acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Nah, tadi Bu Leli sudah menyampaikan bahwa hal-hal yang masih boleh dilakukan oleh wanita haid diantaranya adalah kita berzikir, kemudian berdoa, lalu boleh membaca Al-Quran atau terjemahannya, boleh juga membaca Al-Quran melalui handphone saat kita berada di perjalanan, dan tentunya kita tetap harus mematuhi segala peraturan-peraturan secara keislaman ya Bu ya. Iya, gitu Mbak Gitu. Lisvi ya. Tambahin lagi nih Mbak. Ya, Ya, siap. ada juga yang mengatakan apa ya? Ada juga yang tidak memperbolehkan memang untuk Mhm. pada saat haid itu untuk membaca Al-Quran. Oke. Ya, memang kita Islam itu memang hasanahnya begitu. Islam itu Perbedaan sangat indah ya Bu sangat ya. indah. Keindahan perbedaan pendapat itulah keindahan ya. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi kita bisa bedakan kalau kita dalam posisi kita dalam rangka belajar. Mhm. Nah, dalam rangka belajar, Iya. kita memang diperkenankan. Masya Allah. Diperkenankan, misalkan kita mengajar yang sehari-hari kita mengajar Al-Quran, Mhm. ya itu otomatis kita terus menerus ya. Iya, Itu iya. bukan berarti kita berhenti gitu. Oke. Jadi dalam rangka belajar itulah kita boleh menyampaikan membaca Al-Quran dalam Mhm. kondisi belajar. Kapasitasnya belajar, Iya, iya, iya. bukan kapasitasnya beribadah. Oke, Itu baik. kita bedakan ya. Iya. Kalau kapasitas ibadah kita lanjutkan bacaan kita itu tidak diperkenankan. Mhm. Tapi kapasitas kita belajar, mengajar, Mhm. nah itu diperkenankan. Diperbolehkan. Ya, Masya jadi Allah. ya, Jadi jadi benar-benar banyak banget Mbak Lisvi. dimudahkan banget gitu ya kita umat Islam gitu ya untuk belajar sesuatu itu nggak ada yang dipersulit gitu. Yang penting kita tahu ya ketentuan-ketentuannya, Tentu Mbak adab-adabnya Lisvi, gitu ya. tentu banget. Jadi adabnya itulah yang harus kita perhatikan, kita mengetahui sebelumnya kita membaca basmalah, kondisi suci, bersih, berwudu, Iya. menghadap kiblat, kemudian tidak mengantuk. Hmm. Oh, baca juga dengan cara yang tartil, Nah, itu pelan-pelan. betul sekali ya. Karena kadang-kadang kan kita baca asal baca aja gitu ya. Kadang ada juga yang baca tuh kayak baca buku, Bu. Jadi cepet gitu kan, Nah, nggak itu tahu tuh tidak panjang pendeknya tidak diperkenankan, gimana Mbak. gitu ya. Jadi kalau baca itu memang harus tartil, kita apalagi kita bacaannya sudah bagus, sudah sesuai dengan tajwid. Waduh, alangkah indahnya. Itu kalau udah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, itu nggak akan berhenti. Masya Itu nggak Allah. akan berhenti Iya, iya betul. karena kita pasti merasa apa ya, masuk ke dalamnya Dan dan itu salah satu apa ya, Allah mencintai manusia, mencintai umatnya, itu salah satunya adalah kalau misalnya kita sering baca Al-Quran, katanya seperti itu Bu. betul. Masya Allah banget ya. Ternyata Amalan yang sangat terbesar. mudah ya, sangat mudah untuk Allah tuh bisa mencintai kita gitu, dekat Iya. dengan kita. Ternyata dengan cara membaca Al-Quran. Ya, Bu Leli. Ya. Bu Leli nih, aduh Masya Allah nih udah berbagi ilmu sama kita di bulan suci Ramadan ini, berkah banget loh Bu. Jadi kita bisa banyak belajar lagi, terutama saya ya. Saya bisa belajar dari Bu Leli gitu kan, gimana caranya kita menjalankan ibadah puasa dengan baik, Iya, Mbak yaitu Lisvi. salah satunya dengan membaca Al-Quran dengan tartil gitu Iya, ya. Dan betul. ternyata wanita haid juga tidak ada larangan untuk membaca Betul. Al-Quran. Masya Allah banget Iya, jangan ya. sampai lah ya. Kesempatan itu ya Bu Leli ya. Ngomong Mbak Lisvi gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah sedang belajar juga. Keren deh, keren ya. Memang harus Iya. gitu kita. Jangan sampai kita, tapi yang kita itu bisa baca itu kita juga dapat ini kok, dapat apa ya istilahnya? Allah Pahala. itu bukan, nggak semua orang itu mau, Betul, nggak betul semua orang sekali. itu mau. Kesempatan itu nggak semua orang, kesempatan Iya. ada tapi setiap orang itu kadang berat, Betul sekali. berat Karena banget. kalau seumpamanya kita tahu itu hanya orang-orang terpilih lah yang Betul. akan digerakkan Allah gitu Betul, ya Bu Mbak ya. Lisvi, jangan Istilahnya sampai. ada kesempatan nih sebenarnya depan mata gitu. Waktu juga banyak, tapi kalau misalkan Dia nggak mau belajar kan? nggak kun fayakun gitu ya, Iya. bukan Allah yang menginginkan, dia Iya. juga nggak akan bisa Iya gitu ya betul Bu Mbak. ya. Jadi sayang kalau memang kita dikasih kesempatan untuk belajar, belajarlah gitu kan. Sayang, apalagi di bulan Ramadan ini kita meraih Kemenangan. pahala dengan Pahala, sebanyak-banyaknya betul, ya. betul Ya itu tadi lanjutin tadi, abaikan aja dulu urusan di rumah, Betul, distribusikan, distribusikan dulu gitu ya. Satu Fokus bulan ke ini ibadah gitu ya Bu ya. distribusikan ke orang lain. Kan kita bisa distribusikan Iya, ya kan? betul, betul, Dengan betul. dengan pesan, catering gitu kan. Dengan Betul, cukup betul. cukup sebulan aja gitu Betul kan. sekali. Itu Atau Mbak Lisvi. misalkan nih
kayak takut deh misalkan pesan makanan dari luar, ya kita tinggal bisa bagi waktu aja ya Bu ya, Iya, jam-jamnya gitu fokuslah kita kan. ke Al-Quran. Mhm. Jadi pada saat bulan Ramadan ini kita berharap, saya pribadi, Mbak Lisfi ya, tentunya jangan lupakan membaca Al-Quran pada Masya saat Allah, posisi haid, kita tetap insya Allah. istiqomah, Betul, ya. betul, betul. Jangan memegang mushaf yang langsung, Iya, tapi terjemah, betul, ya. betul Bu. Terus kita dengan tetap menghafal supaya Mhm. hafalan kita nggak hilang, Betul iya. sekali. Ini waktunya untuk belajar ya Bu ya kita ya. Belajar, tambahin dengan misalkan udah pinter, sudah lancar dengan tajwidnya, tambahin dengan belajar bahasa Arabnya. Masya Iya, Allah, insya tambahin. Allah ya Bu Semua ya. bertahap, berproses. Ajarin Iya. saya juga ya Bu ya Iya, bahasa Arab ya. insya Allah nanti, insya Allah. Iya, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya Bu, suka hilaf, namanya manusia ya. Misalkan kita bekerja nih, kita dikejar target. Nah, kita ngejar target pekerjaan kita tuh dari pagi sampai pagi lagi, sampai dibela-belain gak tidur tuh dikejar gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah saatnya kita ngejar target untuk membaca Al-Quran tuh ada aja Capek, makanya godaannya ya Bu kasih ya. Al-Quran itu di awal. Nah, itu Dikasih di dia, betul, awal. Nah, jadi betul. gini, jadi ada cerita nih, bahwa dia kalau dia mendulukan yang Al-Quran, urusan dunianya lancar. Coba Betul, deh betul, nanti, betul, betul dari banget. bangun subuh, kalau kita udah megang semua pekerjaan, pasti itu nggak akan selesai, nggak akan beres. Betul Tapi sekali. cobalah kita pegang dulu urusan akhirat. Al-Quran, betul. Nah, nggak perlu lama kan? Betul Nah, sekali. sholat subuh sebentar, kita buka Quran, kita baca sebentar, kita sudah Iya, dapat pahala. Nah, kesananya urusan dunia insya Allah lancar. iya ya Bu ya. Cobain. Jangan lama-lama lihat sosmed aja bisa lama gitu Kalau ya, lihat mainin sosmed HP ya. kita nggak bakalan bosen, Mbak. Bener Kalau banget. ngaji sebentar aja berapa menit kita pasti udah ngantuk. Iya, betul, Pasti betul. Itu ngantuk. Emang godaan itu terberat ya. godaannya. Emang kalau mau dapat Tapi kita pahala harus bisa lawan ya Bu ya. bisa. Kalau Oh mau iya. dapat pahala emang godaannya berat. Betul, betul Iya, sekali. tiketnya mahal. Iya. Tiket ke surga Tiket surga Iya, mahal, betul. mahal. Iya, aduh seru banget ya Gitu. pemirsa obrolan Iya. kita pada sore hari ini. Jadi ternyata wanita yang sedang haid itu alhamdulillah ya diberikan kemudahan-kemudahan nih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar tentang membaca Al-Qur'an, kemudian mencari pahala sebesar-besarnya terutama Iya. di bulan Ramadan Betul, Mbak ini Lisfi. dengan banyak berzikir ya Bu Betul, ya. apalagi nanti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kita bisa juga Masya meraihnya. Allah, iya Posisi betul. haid kita bisa meraihnya. Bisa juga ya Bisa Bu ya dengan meraihnya. cara berzikir. Tapi kita tetap terjaga ya. Iya, Tetap betul. terjaga di atas sajadah kita memohon kepada Allah, kita tidak sholat, tapi kita berzikir, membaca, berdoa, membaca Al-Quran, terjemah, kita tetap bisa mendapatkan. Tapi Masya posisinya Allah. kita terjaga, jangan tidur. Iya, Tidur ya betul, bye-bye. betul. Wassalam. Oke. Siap Ibu. Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak atas Sama-sama, ilmunya Ibu. Mbak Lisfi. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di Iya, acara insya Allah. selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Sama-sama Mbak Lisfi. Terima kasih Semoga banyak. kita sehat selalu, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar juga ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para perempuan-perempuan yang memang selama ini mempertanyakan gitu ya, kalau semuanya kita lagi haid tuh boleh nggak sih baca Al-Quran? Jawabannya ternyata boleh. Jadi jangan khawatir untuk para perempuan dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah ya tentunya. Nah, saya Lisfi Revina pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu sehat dan juga lancar puasanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.